Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru. Apa kabar? Saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di sepanjang 2021, dan saya juga percaya sepanjang tahun 2022 tangan Tuhan akan terus menuntun dan memelihara engkau. Hari ini kita mulai dengan tema baru, pengharapan dalam Kristus. Bapak Ibu, kita semua selalu berharap apa yang terbaik terjadi atas kita. Seperti halnya seorang ayah selalu merindukan dan mengharapkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terlebih Bapa di sorga selalu merindukan, mengharapkan dan mengupayakan hal yang terbaik bagi saudara. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah Allah aktif bekerja dalam segala situasi Anda. Firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sudah amat sering saudara mendengar ayat ini, membaca ayat ini, dan mungkin menghafal ayat ini. Mari coba kita merenungkan firman Tuhan ini. Firman yang diilhamkan kepada Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma. Kenapa Paulus berkata dalam ayat 28 ini, kita tahu sekarang. Kenapa? Karena statement ini diawali oleh pasal-pasal sebelumnya dan ayat-ayat sebelumnya dari pasal ini tentang status orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus, kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan di atas muka bumi ini, dan itu harus kita jalani dengan keyakinan dan pengharapan kepada Kristus Yesus yang telah menebus kita menjadi milik kepunyaannya. Kepastian keselamatan kita dalam Kristus telah dijamin sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya dalam ayat 1 dari Roma ini katakan, kalau engkau sudah ada di dalam Kristus, tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi kutuk bagi engkau. Kenapa? Karena kita telah menjadi bagian daripada kehidupan Kristus yang telah dikutuk, dihukum di kayu salib, di mana kita telah diberi kemenangan melalui kemenangan Kristus atas maut. Jadi kita memperoleh jaminan kemenangan di dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Dan sejak itu ayat 2 katakan kita tidak lagi terikat pada hukum-hukum dosa dan hukum maut. Walaupun kita masih hidup dalam darah daging saat ini, kita diberi kuasa dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, Roh Kristus diam dalam diri kita dan menuntun kita. Di dalam ayat 9 sampai 11 dijelaskan tentang siapa kita. Kita adalah anak-anak Allah oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita.
Kita dapat berseru kepada Allah Bapa kita. Dengan akrab kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Kita mempunyai hubungan pribadi yang sangat-sangat dekat dengan pencipta langit dan bumi, yang akan datang memurkai bumi dengan segala isinya. Tapi kita bersyukur bahwa oleh karya Kristus Yesus kita dibebaskan dari semua itu. Itulah pekerjaan daripada Roh Kristus, dan itu sebabnya kita dibebaskan dari segala hukuman. Kita dibebaskan dari segala kutuk, dan kita menjadi anak-anak Allah. Bahkan dikatakan bahwa kita menerima waris perjanjian Allah di dalam Kristus Yesus, di dalam ayat 17. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya menerima waris, bahwa ketika kita ditebus oleh darah anak domba Allah, terhubung dengan Allah di dalam Kristus, kita juga akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Tapi ingat, di dalam ayat 17 dikatakan bahwa, dan 18, bahwa selama kita hidup di dunia, manusia roh kita ini menderita tekanan oleh karena kedagingan-kedagingan, dosa, dan segala keduniawian, seperti yang dialami oleh Musa ketika ada di istana Firaun, seperti Lot dan keluarganya ketika berada di tengah-tengah orang-orang berdosa di Sodom dan Gomora. Ia tidak mengalami ketenangan ketika berada dalam lingkungan kejahatan. Saya percaya juga saudara mengalami kondisi-kondisi seperti itu, dan ada banyak persoalan-persoalan kehidupan yang harus kita hadapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, dalam menjalankan tugas-tugas tanggung jawab kita sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Yesus. Kita mengalami tekanan-tekanan kehidupan oleh karena satu sisi kita mau hidup sesuai kehendak Allah, tetapi daging kita selalu harus kita sangkali keinginannya, dan itu adalah penderitaan. Kita memang sudah diselamatkan, kita sudah menerima Kristus, menerima kekudusan Kristus, kita dibenarkan dalam Kristus. Tapi selama kita masih hidup di dalam daging kita di dunia ini, kita tidak tenang. Rasul Paulus dalam surat Korintus berkata, selama aku diam dalam kemah ini, aku mengeluh oleh karena banyaknya tekanan. Tetapi aku harus tabah menghadapi semua. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus, Rasul Paulus menulis dalam ayat 18 bahwa kalau kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga akan dimuliakan bersama Dia. Ketika Yesus hidup dalam dunia, Dia mengalami tekanan. Selama diam di dalam tubuh darah dagingnya, Dia mengalami tekanan. Dalam keterbatasan-keterbatasan, Dia membatasi dirinya sebagai daging, walau tidak berbuat dosa, tapi Dia mengalami apa yang disebut penderitaan-penderitaan. Ia mengalami kelaparan dan kehausan. Ia mengalami berbagai upaya-upaya jahat, jebakan-jebakan jahat, sikap-sikap munafik, pengkhianatan-pengkhianatan, penyangkalan-penyangkalan. Dengan berbagai cara orang berusaha menjatuhkan, melemahkannya, menjebak-jebaknya, sampai pada puncaknya ia disalibkan. Tapi Rasul Paulus menegaskan kembali dalam ayat 18 bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak ada bandingnya, tidak ada artinya, maksud saya, dibanding dengan kemuliaan yang disediakan Allah bagi kita. Kita masih harus hidup di dunia ini untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab iman dan panggilan kita sebagai murid Kristus. Dan kita bersyukur bahwa menghadapi semua hal ini seperti halnya Kristus, kita pun juga telah diberi rohnya tinggal di dalam kita dalam menghadapi segala situasi itu, dalam ayat 26 dan 27. Atas dasar itulah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa sekalipun selama kita hidup dalam tubuh darah daging kita,
Kita harus berjuang dalam iman sampai seluruh perjanjian Allah secara de facto terjadi atas kita pada hari kedatangannya. Bapak Ibu, percayalah bahwa kita harus meneguhkan pengharapan kita dalam ketekunan sampai pada harinya. Ayat 24 dan 25 katakan bahwa kita diselamatkan dalam pengharapan dan kita menantikannya dalam ketekunan. Nah, dalam situasi seperti inilah firman Tuhan datang dalam ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berpikir menjadi orang Kristen tidak ada persoalan. Memang kita harus memandang dengan iman bahwa tidak ada persoalan, bukan masalah yang harus dipersoalkan. Tapi kenyataannya, kalau saudara sejalan dengan Tuhan, saudara pasti akan bertentangan dengan dunia dan segala keinginannya. Kalau saudara selaras dengan Allah, saudara tidak mungkin selaras dengan dunia. Tapi kalau saudara selaras dengan, katakanlah selaras dengan Allah dan juga selaras dengan dunia, itu hal yang mustahil. Karena kehendak Allah dan kehendak dunia bukanlah kehendak yang berjalan seiring, tetapi selalu berjalan bertentangan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan bahwa selama aku diam dalam kemah ini, aku mengeluh oleh karena banyaknya tekanan. Dalam Roma 7 juga dikatakan, aku mau melakukan yang baik, tapi belum aku melakukan yang baik, yang jahat sudah aku lakukan. Bapak Ibu, Paulus mengalami berbagai penderitaan. Pernyataan ini disampaikan oleh Rasul Paulus berdasarkan fakta-fakta pengalamannya, bahwa Allah turut bekerja dalam semua keadaan dia, semua situasi dia dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan sebagai murid Kristus. Dan adalah hal wajar juga bagi saudara dan saya, ketika saudara berjalan bersama-sama dengan Yesus, dunia tidak akan senang dengan saudara. Dunia akan bertentangan dengan saudara. Selera dunia akan bertentangan dengan selera saudara. Gaya hidup dunia akan selalu bertentangan dengan gaya hidup saudara. Kenapa? Karena habitat saudara berbeda dengan habitat dunia ini. Habitat dunia ini adalah dosa, kejahatan, hawa nafsu. Tetapi habitat saudara adalah kebenaran, kekudusan, damai sejahtera, dan sukacita. Itu perbedaannya. Selera dunia ini adalah selera jahat, kedengkian, kemabukan, pesta pora, kejahatan, perzinahan, dan sebagainya. Tapi saudara tidak. Selera saudara adalah selera yang baik, selera yang kudus, selera yang benar, selera yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Begitu juga dengan gaya hidup saudara. Rasul Paulus mengalami kondisi ini ketika dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika dia belum berjumpa dengan Yesus, dia adalah seorang jahat dengan gaya hidup agamawi, dengan selera-selera hawa nafsu, mencari pengakuan, pujian, kehormatan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, sejak saat itu hidupnya bertentangan dengan kehidupan lamanya. Dan itu sebabnya dia mengalami banyak persoalan, tekanan-tekanan dalam perjalanan pelayanannya, perjalanan imannya. Dia menulis dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8, ia menanggung beban yang sangat berat, bahkan sampai pada titik keputusasaan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8 juga ayat sampai 9 dikatakan, ia mengalami keadaan ditindas dalam segala hal, bahkan habis akal, dianiaya, dihempaskan. Bahkan pada tulisan yang lain 2 Korintus pasal 6 ayat 4 dan 5, ia mengalami cambukan-cambukan, ia mengalami penjara,
ia mengalami kesukaran-kesukaran, ia mengalami kelaparan, kehausan, berpuasa tanpa pakaian yang layak. Itulah kondisi Paulus. Tetapi dalam kondisi seperti ini, dia masih bisa berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Seringkali ketika kita menghadapi tekanan-tekanan berat dalam hidup kita, karena kita hidup dalam kebenaran, karena kita hidup melayani, karena kita berjalan dalam jalan yang benar, jalan yang lurus, kita berkata, kenapa Tuhan saya mengalami kondisi seperti ini? Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah tidak bekerja. Dia selalu terlibat aktif mengerjakan bagiannya dalam situasi yang engkau hadapi. Bahkan mungkin saja, bisa saja saudara mengalami penderitaan karena kebodohan saudara. Saudara mengalami penderitaan oleh karena kegagalan saudara mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara menjadi menderita, saudara gagal, saudara terpuruk. Lalu kemudian saudara sadar dan kemudian datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni saya, ajar saya, tuntun saya. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dalam situasi seperti itu? Allah tetap bekerja dalam situasi itu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Allah bisa menyetir kondisi seperti itu, sehingga pada akhirnya ketika engkau sadar, engkau belajar, engkau mengerti, engkau paham, dan menjadikan situasi itu sebagai harga yang harus engkau bayar buat kebodohanmu dalam tanda kutip. Ingat, engkau telah ditebus menjadi miliknya. Dia tahu segala situasi dan keadaanmu. Jangan terus menerus menghakimi dirimu, jangan meninggalkan dia. Seperti seorang anak ketika dia berbuat salah, dia tahu dia salah kepada ayahnya, lalu kemudian karena takutnya ia meninggalkan ayahnya. Suatu tindakan yang sangat keliru seorang anak apabila ketika dia bersalah dia meninggalkan ayahnya, padahal ayahnya tidak sejahat itu. Saudara pasti merindukan anak-anak saudara. Jika saudara adalah seorang ayah, ketika dia bersalah, dia tetap datang kepadamu. Ketika dia mengaku, saudara tidak akan memberikan hukuman yang berat kepadanya. Justru kesalahan itu akan menjadi cambuk bagi dia. Kesalahan itu menjadi hukuman bagi dia. Dia merasa bersalah, dia merasa tertekan dengan kondisi kesalahannya. Itu sudah hukuman bagi dia. Dan pada waktunya, ketika saudara menerima dia, dia akan belajar dari kebodohannya. Dan saudara senang, saudara bersyukur. Karena anak-anak saudara belajar. Apalagi Bapamu yang di sorga. Dia tidak pernah menginginkan saudara meninggalkan dia, karena dia sendiri tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah berhenti mengasihi saudara. Dia tidak pernah berhenti setia kepada saudara, kecuali saudara berhenti setia kepada dia. Saudara meninggalkan dia dan tidak mau berbalik. Dan itu adalah tindakan yang menyakiti hati Bapamu di sorga. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, Allah tetap bekerja dalam segala sesuatu. Entah itu karena kesalahanmu, entah itu bukan karena kesalahanmu, entah engkau berjalan dalam kebenaran, entah engkau berjalan dalam kebodohan, Tuhan tetap ada mengkondisikan situasi itu untuk membawa engkau pada rancangan. Tapi yang terpenting adalah saudara mengasihi dia. Mungkin saudara mengalami keadaan-keadaan seperti itu dalam kekristenan saudara. Ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau engkau adalah anak Tuhan, saya sangat percaya kalau engkau sudah diselamatkan, seleramu, gaya hidupmu, habitatmu sudah berubah. Tapi kalau engkau toh jatuh, bukan karena menjatuhkan diri, saya yakin saudara
tidak akan berusaha menjatuhkan dirimu kecuali karena kelemahanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikut Yesus, ada sejumlah keterbatasan-keterbatasan kita dalam tubuh darah daging kita yang terus-menerus kita perjuangkan, yang terus-menerus menekan manusia rohani kita. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus terus bertekun dalam pengharapan. Walaupun kita ada dalam kelemahan-kelemahan, Roh Allah tetap hadir bekerja di dalam situasi kita. Bahkan Dia berdoa untuk saudara. Dia aktif. Dalam ayat 26 dari Roma 8 katakan bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan. Dalam banyak hal kita mengalami penderitaan, situasi penindasan, kesesakan, mungkin penganiayaan atau kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau perang. Dalam ayat 35. Tapi ingat, di tahun-tahun yang kita hadapi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti adalah orang percaya, kalau dia berjalan dalam kebenaran bersama Allah, ia akan selalu mengalami apa yang disebut penderitaan rohani, di mana ia secara rohani merasa tertekan oleh karena penyangkalan-penyangkalan kedagingan, keinginan, hawa nafsu, dan semua keduniawian yang selalu menggoda, selalu mengintimidasi dalam perjalanan iman kita. Tapi bersyukurlah kalau saudara mengasihi Tuhan, walaupun saudara kemudian menjadi lemah, walaupun mungkin saudara dalam perjalanan iman saudara ada kekurangan, ada keterbatasan-keterbatasan, ada kebodohan-kebodohan, tapi orang benar itu selalu bangkit dari semua situasi-situasi itu. Karena Rasul Paulus sendiri berkata dalam ayat 37 daripada Roma pasal 8, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Karena kemenangan kita sudah pasti. Yang penting saudara tidak berhenti, tidak putus asa, tidak meninggalkan Tuhan. Saudara bertekun dalam pengharapan. Bangunlah pengharapan saudara di dalam Kristus. Karena jika engkau bertekun, engkau akan menerima kemuliaan. Karena kemuliaan itu sudah disediakan melalui kemenangan Kristus. Dan saudara telah disediakan kemenangan itu. Saudara telah disediakan kemuliaan itu. Saudara telah disediakan kepastian perjanjian Allah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita belum final. Kita masih terus berjalan dan terus berjuang. Final itu adalah ketika kita sampai di ujung jalan kita. Final itu adalah ketika Kristus datang kembali menjemput kita dan mengubah kita serupa segambar dengan Dia secara utuh, baik roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita menjadi sempurna dan menikmati seluruh kemuliaan Allah. Jadi untuk mencapai semua itu, Allah tetap bekerja. Jadi apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, tetaplah bertekun. Tetaplah menaruh pengharapanmu kepada Kristus berdasarkan status yang engkau telah terima di dalam Kristus Yesus sejak awal engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tetaplah mengasihi Dia, karena ketika engkau mengasihi Dia, engkau tetap menyatu dengan Dia. Jika Anda mengasihi Allah, itu berarti Anda berada dalam koridor rancangan Allah. Jika Anda berada dalam koridor rancangan Allah, Anda tidak perlu khawatir,
di sepanjang tahun 2022 ini. Sebab apapun yang terjadi atas engkau, persoalan apapun yang terjadi atas engkau, Allah sanggup mengkondisikan situasi itu untuk menjadi kebaikan bagimu. Jadi tujuan Tuhan di balik semua itu, Allah bekerja untuk kebaikan Anda. Mengapa? Yohanes 16 ayat 27 katakan, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jadi karena engkau mengasihi Allah, Allah mengasihi engkau. Kalau Allah mengasihi engkau, Yesus mengasihi engkau, Roh Kudus diberikan kepadamu, apa yang kau perlu khawatirkan? Jangan menyerah, teruslah percaya, teruslah setia, teruslah bertekun menghadapi hari-hari hidup ke depan. Kenapa? Karena dalam 1 Korintus 8 ayat 3 katakan, orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Allah mengenal saudara, Allah tahu keadaan saudara, dan Allah tahu persoalan saudara. Allah bekerja di dalam saudara. Jangan menghakimi dirimu, jangan meninggalkan Yesus. Teruslah bertekun, teruslah setia, teruslah melayani, teruslah berjuang. Jangan biarkan kehidupan manusia daging saudara, keinginan-keinginan dunia saudara yang ada di sekitar kehidupan saudara menggerogoti iman saudara, sehingga saudara menjadi lemah dan meninggalkan persekutuan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah, meninggalkan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ada yang berkata, saya meninggalkan pelayanan, saya meninggalkan persekutuan dengan jemaat, saya baik-baik saja. Itu tidak mungkin. Orang yang meninggalkan persekutuan tidak akan baik-baik saja, tidak akan baik-baik saja. Banyak kisah-kisah di dalam Alkitab, bagaimana keluarga Naomi meninggalkan Bethlehem, pergi ke Moab. Tidak ada kehidupan bagi dia di Moab. Suami dan anak-anaknya mati di sana, sehingga dia harus pulang sebagai seorang janda miskin ke Bethlehem. Bapak ibu saudara, jadi teruslah bangun kesetiaanmu kepada Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini, dan Tuhan akan terus membawa saudara pada rancangannya yang terbaik. Tuhan memberkati. Amin.